Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't pick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Yusmiati Riyadi, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di video kali ini saya akan membahas tentang paradigma, pendekatan, dan metode penelitian fenomenologi yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Di sisi lain, paradigma juga berarti menunjukkan pada jenis unsur yang konstelasi itu, pemecahan teka-teki yang konkret yang jika digunakan sebagai model atau contoh dapat menggantikan kaidah-kaidah yang eksplisit sebagai dasar bagi pemecahan teka-teki sains yang normal yang masih tertinggal. Adapun menurut Denzin dan Lincoln, paradigma dipandang sebagai seperangkat keyakinan-keyakinan dasar atau basic belief yang berhubungan dengan yang pokok atau prinsip. Paradigma adalah representasi yang menggambarkan tentang alam semesta atau world. Sifat alam semesta adalah tempat individu-individu berada di dalamnya dan ada jarak hubungan yang mungkin pada alam semesta dengan bagian-bagian. Yang kedua, ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian meliputi dua pilihan, yakni kualitatif dan kuantitatif. Dengan asumsi pemahaman masing-masing, pendekatan dituliskan secara kontras pada beberapa dimensi. Mengutip tulisan Guba dan Lincoln 1998, Firestone 1987, dan MC Kraken 1988 untuk menggambarkan perbedaan asumsi kuantitatif dan kualitatif. Dilihat dari perbedaan memandang realitas, hubungan antara peneliti dan yang meneliti, peran nilai dan retorika antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang memunculkan metodologi penelitian yang berbeda pula. Lincoln dan Guba dalam Naturalistic Inquiry menjelaskan lebih mendetail tentang pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama, secara ontologis, penelitian kualitatif ditandai oleh fakta bahwa peneliti mengkonstruk atau membangun realitas yang dia lihat. Dalam gagasan penelitian kualitatif, masing-masing orang dilibatkan dalam penelitian sebagai partisipan atau subjek bersama-sama mengkonstruk realitas. Kedua, secara epistemologis, penelitian kualitatif didasarkan pada nilai dan judgement nilai, bukan fakta. Dalam pandangan umum di lapangan, mereka mengklaim bahwa nilai peneliti memandu dan membentuk simpulan penelitian, sebab peneliti membangun realitas dari penelitian. Dalam waktu yang sama, peneliti memiliki sensitivitas pada realitas yang diciptakan oleh orang lain yang terlibat, dan konsekuensi perubahannya dan perbedaan-perbedaan nilai. Semua temuan dalam penelitian kualitatif yang dinegosiasikan secara sosial diakui benar. Ketiga, penelitian kualitatif bersifat empiris dan ilmiah sebagaimana penelitian kuantitatif. Meskipun dasar-dasar filosofis, penelitian kualitatif baik secara ontologis maupun epistemologis dipandu oleh judgement nilai yang subjektif. Lincoln dan Guba memecahkan masalah empiris dengan sebuah quasi grounded theory, yakni pendekatan pada pola-pola. Lincoln dan Guba mengangkat peneliti sebagai instrumen penelitian, research instrument, dari sebuah penelitian, dan menugaskan peneliti untuk meloloskan data dengan cara intens mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data. Dengan menggunakan triangulasi yang sesama, peneliti dapat yakin terhadap hasil penelitiannya sebagai hasil yang hati-hati, ketat, dan sama mahirnya dengan peneliti kuantitatif. Ketiga, studi fenomenologis. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani painestal yang berarti menampak, dan terbentuk akar kata fantasi, fantom, dan fostor yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa kita berarti cahaya secara harfiah. Fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampak. Fenomenologi dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomenologi selalu menunjukkan keluar atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomenologi dari sudut kesadaran kita.
karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Oleh karena itu, dalam memandang fenomenologi harus terlebih dahulu melihat penyaring atau ratio sehingga mendapatkan kesadaran yang murni. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Dalam studi fenomenologis ini dibantu dengan analisis fenomenologi interpretatif atau AFI atau interpretatif fenomenologi analisis atau IPA. IPA dalam Smith dan Hobson bertujuan untuk mengungkap secara detail bagaimana partisipan memakai dunia personal dan sosialnya. Sasaran utamanya adalah makna bagaimana pengalaman peristiwa status yang dimiliki oleh partisipan, juga berusaha mengeksplorasi pengalaman personal serta menekankan pada persepsi atau pendapat personal seseorang individu tentang objek atau peristiwa. Dan yang terakhir ada analisis data dalam penelitian fenomenologi. Dari data fenomena sosial yang diteliti dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, diantaranya observasi dan interview. Baik interview mendalam interview in-depth dalam penelitian fenomenologi bermakna mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail tentang fenomena sosial dan pendidikan yang diteliti. In-depth juga bermakna menuju pada sesuatu yang mendalam guna mendapatkan sense dari yang nampaknya straightforward secara aktual, secara potensi lebih komplit. Pada sisi lain, peneliti juga harus memformulasikan kebenaran peristiwa atau kejadian dengan pewawancara mendalam ataupun interview.